Di pelosok Nusa Tenggara Timur, tersembunyi sebuah desa adat yang sangat memesona hingga dijuluki sebagai negeri di atas awan. Desa ini bernama Wairebo, sebuah permata budaya yang tetap bertahan di tengah derasnya arus modernisasi. Wairebo seolah benar-benar berada di dunia lain, terisolasi, tenang, dan tidak tersentuh oleh keriuhan zaman modern. Berada di tengah ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, Wairebo menjadi saksi hidup peradaban yang terus terjaga dari generasi ke generasi. Saat tiba di Wairebo, pemandangan pertama kali yang menyita perhatian adalah 7 rumah utama yang berdiri dalam formasi melingkar. Rumah-rumah ini dikenal dengan sebutan Mbaruniang, sebuah mahakarya arsitektur tradisional yang telah diwariskan turun-temurun oleh masyarakat lokal. Baruniang memiliki bentuk unik serupa kerucut dengan atap menjulang tinggi yang hampir menyentuh tanah. Struktur bangunan ini sepenuhnya menggunakan bahan-bahan alami, mulai dari bambu, ijuk, dan kayu, tanpa satupun elemen modern seperti paku atau semen. Bagi masyarakat lokal, Mbaruniang bukan sekedar tempat tinggal, melainkan simbol kebersamaan serta kehidupan sosial masyarakat Wairebo. Setiap rumah dihuni oleh 6 hingga 8 keluarga yang hidup dalam harmoni dalam satu atap yang sama. Di dalam rumah terdapat 5 tingkat yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri. Tingkat pertama menjadi ruang utama bagi keluarga untuk beraktivitas sehari-hari, sedangkan tingkat kedua berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan makanan. Tingkat ketiga difungsikan untuk menyimpan benih tanaman, tingkat keempat untuk cadangan makanan jangka panjang, dan tingkat yang kelima adalah tempat menyimpan barang-barang sakral untuk keperluan ritual adat. Kemudian, tidak kalah menarik dari Baruniang adalah Compang, batu melingkar yang menjadi titik pusat desa, yang juga memiliki makna spiritual yang mendalam. Compang digunakan sebagai tempat warga melakukan ritual penghormatan kepada leluhur dan Tuhan, mencerminkan keyakinan masyarakat Wairebo akan keterikatan manusia dengan alam dan dunia roh. Keseharian masyarakat Wairebo masih sangat bergantung pada alam. Mata pencaharian utama mereka adalah bercocok tanam dengan hasil pertanian utama berupa kopi, cengkeh, serta umbi-umbian. Kopi khas Wairebo bahkan terkenal akan kualitasnya yang tinggi karena ditanam di tanah vulkanik yang subur dan diproses secara tradisional tanpa campur tangan teknologi modern. Sementara itu, kaum perempuan di desa ini menjalani peran yang tidak kalah penting. Selain bertanggung jawab atas urusan rumah tangga seperti memasak dan mengasuh anak, mereka juga mahir dalam menenun kain tradisional. Proses tenun bukan sekedar keterampilan biasa, melainkan warisan budaya yang diajarkan dari generasi ke generasi. Di tempat ini, setiap motif kain memiliki makna filosofis yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat lokal, seperti harapan akan kesejahteraan serta perlindungan dari roh leluhur. Sebagai desa adat yang masih memegang teguh nilai-nilai leluhur, Wairebo memiliki sejumlah ritual dan tradisi yang masih dilakukan hingga kini. Salah satu upacara terpenting adalah upacara Penti, sebuah perayaan tahunan yang menandai pergantian tahun dalam kalender adat Manggarai. Upacara ini bertujuan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada leluhur atas hasil panen dan kehidupan yang diberikan. Dalam upacara Penti, warga berkumpul di sekitar Compang untuk melakukan doa dan persembahan, biasanya berupa ayam atau babi yang dikorbankan sebagai simbol penghormatan kepada leluhur. Musik tradisional dan tarian adat juga menjadi bagian dari perayaan ini, menciptakan suasana sakral yang penuh kebersamaan.
Selain upacara penti, ada juga tradisi Wat Wai, yaitu ritual penerimaan tamu yang dilakukan bagi siapa saja yang menginjakkan kaki di Wai Rebo. Sebelum diizinkan memasuki desa, setiap pengunjung harus melapor kepada kepala adat dan mengikuti proses penyambutan yang melibatkan doa-doa adat. Ritual ini melambangkan penghormatan kepada roh leluhur serta memastikan bahwa tamu yang datang membawa niat baik. Salah satu hal menarik dari Wai Rebo adalah asal-usul nenek moyang masyarakatnya yang bukan berasal dari Nusa Tenggara Timur, melainkan dari Minangkabau, Sumatera Barat. Kisah ini berawal dari seorang leluhur bernama Empo Maro, seorang pelancong yang melakukan perjalanan jauh dari Sumatera ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Bersama keluarganya, Empo Maro terus berpindah-pindah mencari tempat yang dianggap layak untuk menetap. Dan konon, dalam perjalanannya, ia mendapat petunjuk lewat mimpi bahwa tanah yang ia cari adalah sebuah desa di ketinggian dengan alam yang subur serta lingkungan yang masih asri. Ketika akhirnya menemukan tempat tersebut, ia yakin bahwa inilah tanah yang dimaksud dalam mimpinya. Desa itu kemudian diberi nama Wai Rebo dan hingga kini keturunannya masih menetap di tempat ini, menjaga warisan yang telah diwariskan oleh sang leluhur. Keunikan arsitektur, tradisi, dan kehidupan sosial Wai Rebo telah membuatnya diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO pada Agustus tahun 2012. Predikat ini bukan hanya membawa kebanggaan bagi masyarakat setempat, tetapi juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya melestarikan budaya leluhur di tengah perkembangan zaman. Kendati demikian, pengakuan ini juga membawa tantangan tersendiri. Karena dengan semakin banyaknya wisatawan yang datang ke tempat ini, masyarakat Wai Rebo harus menghadapi dilema antara menjaga keaslian tradisi mereka dan beradaptasi dengan perubahan. Hingga kini, mereka tetap teguh mempertahankan cara hidup tradisional mereka, meskipun perlahan mulai menerima beberapa pengaruh luar, seperti penggunaan teknologi sederhana untuk mendukung kehidupan sehari-hari.